Selamat datang di video tutorial aplikasi pengolahan nilai dan rapor kurikulum 2013 untuk jenjang SMP. Aplikasi ini dibangun menggunakan Microsoft Excel. Seperti yang nampak pada layar, aplikasi ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 23 dan 24 tahun 2016, Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2015, kemudian menggunakan kompetensi dasar 2016 dan revisi penilaian 2016-2017. Di sini juga kami sertakan kontak email untuk komplain atau jika terjadi error atau kesalahan pada aplikasi ataupun seputar pertanyaan tentang aplikasi. Langsung masuk ke dalam aplikasi. Terdapat 3 buah menu utama pada aplikasi. Yang pertama adalah master, kemudian nilai, dan yang ketiga adalah rapor. Masuk ke dalam menu master, yang pertama adalah home. Kita klik di sini. Home merupakan tampilan awal, yaitu informasi mengenai aplikasi. Kemudian menu yang kedua pada master adalah sekolah. Kita klik. Menu sekolah merupakan menu yang merupakan input data dari sekolah tersebut. Contoh di sini SMP 99 Bogor yang berada di Kota Bogor. Data di sini diisi sesuai dengan data real atau data asli sesuai dengan sekolah. Perlu diingat di sini untuk nama sekolah tidak bisa diganti karena di dalam aplikasi ini menggunakan proteksi nama sekolah. Diinputkan manual, contoh kita ganti Bogor Barat menjadi Bogor Timur. Seperti itu. Semua data diisi lengkap. Masuk ke dalam menu yang berikutnya. Menu ketiga dari master adalah menu siswa. Tampilannya seperti ini. Terdapat 2 buah form. Form sebelah kiri dan form sebelah kanan. Form sebelah kiri berguna untuk input data siswa. Kita scroll ke bawah. Dari mulai NIS, nama, alamat, kemudian nama orang tua, pekerjaan orang tua, hingga wali siswa. Setelah sebelah kiri diisi penuh, kemudian kita klik tombol simpan dan pindah ke sebelah kanan. Seperti ini. Form yang ada di sebelah kanan berguna jika ada kesalahan. Kita bisa edit atau menghapus atau menambahkan. Sebagai contoh, di sini siswa kedua Ahmad Rizky, dalam penginputan nama kelas kurang spasi. Kita edit di sini contohnya. Seperti itu, kemudian di enter. Akan tampil seperti itu. Masuk ke dalam menu master yang berikutnya, yaitu menu nilai. Kita klik, akan tampil tabel konversi nilai. Di sini terlihat perbedaan antara kurikulum 2013 dan 2006 terdapat pada deskripsi sikap dan deskripsi pengetahuan keterampilan. Di sini juga terdapat contoh rentang interval KKM. Interval KKM didapat dari perhitungan rumus seperti ini. 100 dikurang KKM dibagi 3 akan menghasilkan interval KKM. Sebagai contoh, jika KKM-nya 70, nilai A di range seperti ini. Kemudian untuk B seperti ini. Nilai C dan nilai D. Kemudian pada bagian bawah terdapat keterangan dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, spiritual dan sosial, kemudian keterangan rapor. Masuk ke dalam
menu yang berikutnya pada master, yaitu menu kalender akademik. Kita klik. Di sini terdapat kalender akademik sesuai dengan kalender pendidikan. Hari libur di sini sudah sesuai dengan hari libur pemerintah. Kita juga bisa mengganti tahun pelajaran di sini. Kita akan pilih contohnya 2017-2018. Fitur tambahan yang diberikan adalah kita bisa menginputkan hari libur tambahan. Contoh di sini kita akan menambahkan 1 Februari 2018. Kita enter. Di sini akan otomatis berubah dari awalnya putih berubah menjadi merah. Kemudian di sini untuk keterangan hari libur apa, contohnya seperti itu. Ke menu berikutnya yaitu menu aspek penilaian. Jika kita klik, terdapat beberapa mata pelajaran. Contoh di kelas 7 mata pelajarannya seperti ini. Kemudian ada mulok juga. Kita coba klik PPKN di sini, agama Islam contohnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Ada mata pelajaran yang lain. Kita lihat pada bagian atas ada kompetensi inti 1. Poinnya seperti ini, ada 10. Kemudian kompetensi 2 ada 7. Kemudian kompetensi 3 dan kompetensi 4. Kompetensi dasar di kompetensi inti 3 dan 4 bisa kita ganti atau bisa kita tambahkan. Tapi yang tertera di sini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang bisa ditambahkan atau mungkin dirubah adalah mulok. Karena pada dasarnya mulok pada setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda. Contoh kita inputkan mulok di sini. Seperti itu. Untuk kompetensi dasarnya bisa menyesuaikan. Diisi manual. Seperti ini. Sampai tahap ini, menu master telah selesai. Kita masuk ke menu utama yang berikutnya, yaitu menu nilai. Kita klik, akan tampil seperti ini. Kita coba masuk ke spiritual atau KI1. Kita lihat di sini tampilannya seperti ini. Pada bagian atas, nama otomatis terisi seperti nama sekolah, kelas, semester, tahun pelajaran, dan wali kelas. Sesuai dengan data yang kita inputkan tadi pada menu sekolah. Kemudian, di sini terdapat beberapa aspek penilaian, seperti berdoa, menjalankan ibadah, dan seterusnya. Kemudian terdapat SB atau MB. SB merupakan singkatan dari sangat baik. Kemudian MB merupakan singkatan dari mulai berkembang. Yang perlu diingat di sini diisi oleh angka 1. Angka 1 ini sebagai penanda lebih cenderung ke arah mana siswa atau siswi tersebut. Contoh, absen 1 Abizar sangat baik, berarti diisi di sini ditandai oleh angka 1 sangat baik dalam berdoa. Kemudian contoh lagi, Ahmad Rizky absen 2 mulai berkembang dalam berdoa. Dan seterusnya, diisi dengan ketentuan seperti itu. Kemudian, deskripsi akan terisi otomatis. Seperti ini. Ketika nilainya dirubah, deskripsi akan terisi otomatis. Kita akan mencoba jika semuanya diisi kosong. Tidak diisi dimanapun. Seperti ini. Pada dasarnya, jika diisi kosong pun, semua sudah ada deskripsinya, yaitu baik. Jadi pada dasarnya jika tidak diisi, deskripsi awalnya adalah baik dalam semua aspek. Kita tinggal merubah sesuai dengan kondisi sikap siswa tersebut. Dia sangat baik atau mulai berkembang.
Baik, masuk ke dalam menu nilai yang berikutnya, yaitu sosial. Pengisiannya sama dengan nilai spiritual atau KI1. KI2 atau sosial ini diisi oleh angka 1. Angka 1 pada lebih dominan ke arah mana siswa tersebut? Sangat baik atau mulai berkembang? Contoh di sini, sangat baik dalam jujur, Abizar. Atau Abizar mulai berkembang di dalam gotong royong. Sama seperti tadi, kita coba jika dia kosong semuanya. Nah, seperti ini. Dia sudah memiliki nilai, yaitu baik. Jika kosong, nilai standarnya adalah baik. Diisi sama dengan KI1 sesuai dengan keadaan siswa tersebut. Masuk ke menu nilai yang ketiga, yaitu nilai pengetahuan atau KI3. Kita klik di sini. Akan muncul beberapa mata pelajaran. Dari mulai agama, kemudian PPKN, hingga mulok sampai dengan mulok 8. Untuk mengubah mulok, kita ke menu master dan aspek penilaian. Kita pilih mulok di sini. Sesuai dengan bahasan sebelumnya. Kita kembali lagi ke nilai pengetahuan atau KI3. Kita akan coba masuk ke PPKN. Kita klik di sini. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Pada bagian atas, nama sekolah, kelas, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, dan wali kelas sudah terisi secara otomatis. Ini terisi karena kita sudah mengisi pada menu master di menu sekolah. Kemudian, untuk guru mata pelajaran, kita bisa mengisi sesuai mata pelajaran yang bersangkutan. Seperti contoh ini kita isi. Kemudian, untuk KKM, kita bisa merubah sesuai dengan ketentuan sekolah yang berlaku. Contoh, kita akan merubah KKM menjadi 65 pada mata pelajaran PPKN. Di bagian kiri, terdapat KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita bisa merubah atau menambahkan di menu master aspek penilaian. Seperti yang kita bahas tadi. Kita kembali lagi. Pada bagian atas, terdapat penilaian harian. Penilaian harian terdiri dari 1 sampai 10. Penilaian harian ini berbeda dengan KI1 dan KI2. Penilaian harian pada KI4 dan KI3, yang seperti yang kita bahas di sini, diisi oleh angka dari 1 sampai 100. Seperti contoh, siswa bernama Abizar pada kompetensi dasar 1 memiliki penilaian harian seperti ini. Seperti nampak pada layar. Kemudian 3.2, KD 3.2 seperti ini, dan seterusnya. Penilaian harian diberikan kepada siswa sesuai dengan kewenangan guru mata pelajaran masing-masing. Misalkan guru mengambil nilai 4 kali, 3 kali, atau bahkan bisa 10 kali. Setelah nilai diinput, penilaian harian ini akan dirata-ratakan menjadi hasil PH. Seperti yang nampak pada kursor berikut. Kemudian, dari hasil PH ini akan dirata-ratakan menjadi satu nilai. Seperti ini. Setelah itu, di kolom sebelahnya ada hasil PTS. Hasil PTS ini merupakan nilai dari ujian tengah semester atau UTS. Kita contohkan di sini misalkan 80. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada hasil PAS. PAS merupakan hasil ujian akhir sekolah atau UAS. Kita inputkan 92 di sini. Otomatis setelah semua terinput, hasil penilaian akhir akan terhitung. Hasil ini didapat dari 2 kali hasil rata-rata PH ditambah hasil PTS ditambah hasil PAS dibagi 4.
menghasilkan seperti ini. Setelah ada hasil penilaian akhir, nilai ini dibulatkan. Setelah dibulatkan, akan dikonversi menjadi predikat. Masuk ke dalam menu nilai yang keempat, yaitu nilai keterampilan. Kita klik di sini. Akan muncul beberapa mata pelajaran, sama seperti KI 3 atau pengetahuan. Kita akan coba masuk ke PPKN. Kita klik. Tampilannya adalah seperti ini. Pada tampilan atas, hampir mirip. Nama sekolah, kelas, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, dan seterusnya sama. Tampil otomatis karena kita sudah menginputkan di bagian master. KKM kemudian di sini bisa diganti sesuai dengan ketentuan sekolah yang berlaku. Kemudian diisikan oleh angka 1 sampai 100 sama seperti KI 3. Yang membedakan adalah pengambilan dari nilai KI 4 atau keterampilan terdiri dari 4 aspek, yaitu proses, produk, proyek, dan portofolio. Kemudian yang diambil bukan rata-rata, melainkan nilai optimum. Contoh, pada KD 4.3 di sini yang diambil 2 kali mengerjakan proses. Dalam aspek proses di sini 2 kali nilai, yang masuk hanya nilai optimum yaitu 89. Seperti ini kita contoh. Yang masuk adalah nilai optimum. Setelah ini semua diinputkan, akan muncul skor akhir per KD. Skor ini merupakan nilai rata-rata dari ketiga nilai optimum di sini. Setelah itu, dari skor akhir per KD akan dikalkulasikan menjadi nilai akhir semester, yaitu dirata-ratakan. Setelah itu akan mengalami pembulatan dan dikonversi menjadi predikat. Masuk ke menu nilai yang kelima, yaitu absensi. Kita klik absensi di sini. Ada rekap ketidakhadiran siswa. Untuk NIS atau NISN dan nama terisi otomatis. Ketidakhadiran siswa, sakit, izin, atau tanpa keterangan, kita isikan secara manual. Contoh, Alika Putri, tanpa keterangan kita tambahkan 1 hari. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, yaitu ekskul. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Rekap ekstrakurikuler, catatan wali kelas, dan prestasi siswa. Untuk ekskul, diberikan 3 kolom ekskul. Terdiri dari ekskul, kemudian deskripsi. Contoh, pada siswa pertama bernama Bizar, ekskul Paskibra, memiliki deskripsi baik. Dan seterusnya jika dia memiliki lebih dari 1 ekskul. Kita geser ke sebelah kanan. Ada catatan wali kelas. Catatan ini akan tampil pada rapor. Contoh. Seperti itu. Nanti catatan ini akan tampil pada rapor. Kemudian ada jenis prestasi di sini. Jika siswa tersebut mencapai suatu prestasi. Ke menu berikutnya, yaitu menu rekap nilai keseluruhan. Kita klik. Di sini terdapat semua rekap keseluruhan dari nilai siswa. Contoh di sini, dari KI 1, kita geser ke kanan, KI 2, kemudian KI 3, sampai dengan semua mata pelajaran. Ini sebagai acuan jika guru terlewat dalam mengisi nilai siswa. Menu nilai telah selesai. Kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu menu rapor. Kita klik di sini. Tampilannya berubah seperti ini. Kita akan coba masuk ke dalam cover. Kita klik cover. Tampilan cover atau halaman depan pada rapor seperti ini.
Nomor di sini adalah nomor urut dari siswa yang kita inputkan tadi di master. Kita akan mengganti nomornya menjadi 1. Jangan lupa ketika kita telah mengganti nomor, yang perlu dilakukan adalah menekan tombol enter agar data di bawahnya berubah. Data ini akan berubah sesuai dengan nomor yang kita inputkan di sini. Masuk ke menu berikutnya pada rapor, yaitu menu isi. Sama dengan menu cover, menu isi memiliki kotak untuk mengisi nomor urut. Nomor urut isi ini coba kita ganti dari 3 menjadi 1. Kemudian kita enter. Akan berubah secara otomatis sesuai data dengan nomor siswa yang kita masukkan di sini. Di bawah ini adalah data lengkap. Kemudian ada juga nilai yang telah kita inputkan tadi. Dari KI1 spiritual di sini. Kemudian KI2, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan di sini. Jika wali kelas ingin menambahkan deskripsi di sini, bisa dilakukan. Diketik saja sesuai dengan apa yang wali kelas inginkan. Contoh seperti ini. Baik dalam. Seperti itu. Kemudian, jika sudah, disimpan dengan mengklik tombol yang ada di sini. Setelah itu, guna tombol refresh di sini adalah jika kita merubah nilai pada bagian sini, KI1, KI2, KI3, atau KI4, kemudian kita kembali lagi ke rapor, kita harus menekan tombol refresh terlebih dahulu agar datanya berubah sesuai dengan apa yang kita ubah di kolom atau di menu nilai tadi. Seperti itu. Kemudian masuk ke menu berikutnya, yaitu menu keterangan pindah. Kita klik. Menu ini diinputkan jika ada siswa yang melakukan pindah sekolah. Ditulis namanya di sini. Contohnya tadi, misalkan Abizar. Kemudian tuliskan data lengkap seperti yang tampil pada layar. Kemudian menu berikutnya adalah prestasi. Ini diisikan manual jika siswa ada yang mendapatkan suatu prestasi. Contoh isi nama siswa, Abizar, kemudian data lengkap, dan seterusnya, prestasinya, keterangannya, dan seterusnya. Kita kembali ke menu isi, rapor. Ada menu tambahan di sini, yaitu alat. Beberapa menu tambahan meliputi salin, kemudian tempel, kemudian simpan. Lalu, setelah disimpan, kita juga bisa mencetak rapor ini. Contoh, covernya kita print. Seperti itu. Langsung masuk ke pilihan printer, kemudian langsung OK dan print. Kita kembali ke isi. Ada juga print preview sebagai pratinjau sebelum melakukan print. Untuk membesarkan atau mengurangi halaman, kita bisa melakukan pengaturan seperti ini. Dibesarkan selnya. Seperti itu. Kemudian pada bagian terakhir ada simpan ke dalam format PDF. Kita klik.
kemudian kita publish. File PDF ini berguna sebagai arsip jika sekolah atau tata usaha biasanya membutuhkan file dari rapor siswa tersebut. Demikian video tutorial aplikasi penilaian rapor kurikulum 2013 untuk jenjang SMP. Salam sukses.